Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi tentang perdasaran eksponen kelas 10. Namun sekarang kita akan ke bentuk lanjutnya, bentuk perdasaran eksponen ke bentuk lanjutnya. Yang sebelumnya kan sudah bentuk sederhana. Sekarang kita akan lanjut ke bentuk perdasaran eksponen yang bentuk lanjut. Nah, di sini di bentuk lanjut, nah bentuk dari perdasaran eksponen bentuk lanjut itu adalah untuk A pangkat fx dipangkatkan M ditambah A pangkat fx ditambah C lebih dari 0, atau juga sama bentuknya seperti ini, yaitu untuk A pangkat fx kemudian dipangkatkan M ditambah A pangkat fx tambah C lebih dari sama dengan 0, atau A pangkat fx dipangkatkan M ditambah A pangkat fx ditambah C kurang dari 0, atau A pangkat fx dipangkatkan M ditambah A pangkat fx ditambah C kurang dari sama dengan 0, seperti ini. Jadi sini sudah terlihat ya, bentuknya agak beda dengan bentuk yang sederhananya. Nah, untuk contohnya seperti yang ini, teman terlihat di sini 2 dipangkatkan 2x plus 1 dikurangi 17 dikali 2 pangkat x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, di sini tanya tentukan himpunan penyelesaian dari perdasaran eksponen tersebut. Nah, karena di sini belum ada yang sama, belum dijabarkan maksudnya. Nah, sini kita uraikan dulu. Dimana di sini kita buat soalnya yaitu 2 pangkat 2x plus 1 min 17 kali 2 pangkat x plus 8 lebih dari 0. Nah, di sini kan 2 pangkat 2x plus 1. Nah, sedangkan di sini 2 pangkat x. Nah, sekarang yang 2 pangkat 2x plus 1 ini kita bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 kan? Karena di sini kali, jadi kan kena di sini sama itu 2 sama 2, jadi pangkatnya kan bisa kan ditambahkan menjadi 2x ditambah 1. Sehingga di sini kalau kita jabarkan lagi yang 2 pangkat 2x plus 1 jadinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Dikurangi 17 dikali 2 pangkat x tambah 8 lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat untuk 2 pangkat 2x itu sama saja artinya dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2 ya kan. Nah, jadinya kan seperti ini dia, 2 pangkat x dipangkatkan 2 min 17 kali 2 pangkat x ditambah 8. Jadi sini setelah kita jabarkan sini jadi dia 2 kali dalam kurung 2 pangkat x dipangkatkan 2 dikurangi 17 kali 2 pangkat x ditambah 8 lebih dari 0. Jadi di sini sudah terlihat bentuknya itu menggunakan persamaan eksponen bentuk lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk sederhanakannya? Ya, jadi 2 pangkat x ini kita bisa misalkan sebagai p. Kalian bisa boleh lain yaitu a atau b atau c, tapi jangan x. Karena di sini pangkatnya x, jadi jangan x. Jadi, boleh menggunakan bilangan apapun itu. Nah, di sini saya akan menggunakan p saja. Sehingga sini karena sudah dimisahkan, jadi dia berubah. Jadi dari 2x ini 2 pangkat x ini jadi p. Sehingga sini terlihat 2p kuadrat dikurangi 17p ditambah 8 lebih dari 0. Kemudian di sini 2p min 1. Jadi kan di sini kita cari faktornya, didapatkan yaitu ini 2p min 1 dan p min 8. Jadi di sini p-nya sama dengan setengah atau p-nya sama dengan 8 dan p-nya sama dengan 8. Seperti ini. Kemudian di sini untuk p sama dengan p sama setengah. Nah, di sini kita substitusikan untuk mencari nilai x-nya, yaitu 2 pangkat x sama dengan p, ya kan, karena misalkan tadi. Maka di sini 2 pangkat x sama dengan setengah, karena sudah disubstitusikan. Kemudian 2 pangkat x sama dengan setengahnya kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 ya kan. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah.
ingat bentuk dari pangkat rasional. Kemudian karena basisnya itu sama, jadi eksponennya bisa kita turunkan. Jadi X sama dengan min 1. Untuk P sama 8 juga sama. Kita substitusikan ke 2 pangkat X sama dengan P. Jadi di sini lihat 2X sama dengan 8. Sehingga di sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Dan karena basisnya itu sama, jadi eksponennya diturunkan jadi X sama dengan 3. Seperti itu. Nah, untuk solusinya, sekarang kita lihat tadi kan X-nya kan min 1 sama 3. Nah, untuk ujinya tentunya kita menggunakan titik yang di sebelahnya. Contoh aja, di sini kita uji ya. Nah, misalkan di sini ujinya pakai min 2. Tadi kita balik dulu ya. Misalnya ujinya min 2 di sini. Misalkan di sini ya kita pakai min 2. Kemudian min 2-nya kita substitusikan ke P-nya, ini. Jadinya kan dia min 2 dikuadratkan jadi berapa? Jadi 4 kan. Kemudian 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti di sini 8 dikurangin. Kemudian 17 dikali 2 34 kan. Berarti 34. Berarti min ketemu min jadi plus. Berarti di sini plus 38. Ditambah 8 kan. Jadinya berapa itu? Jadinya kan di sini 8 ditambah 8 16 ditambah 38 jadi sini kita dulu 16 ditambah 38 kan. Nah, berarti kan sini 4 54 kan. Nah, berarti kan 54. Nah, 54 itu kan positif di sini, nggak ada negatifnya. Sehingga di sini berlaku plus. Ya kan? Kemudian lanjut balik. Lanjut ke sini. 5 dan min 1 sama 3 kan 0. Jadi kita uji titiknya ke sini, ke titik ini. Nah, kita uji di sini 0. Berarti kan kalau 0 kuadrat 0 dikali 2 kan 0 tetap. Kemudian 17 dikali 0 juga 0. Jadi kan sisa 8. Berarti 8-nya apa? Positif kan? Nah, berarti kita min positif. Kemudian kita balik lagi. Kita uji yang sebelah 3-nya yaitu 4. Coba 4. Nah, sekarang 4 kita substitusikan ke sini. 4 dikuadratkan 16. 16 dikali 2 berapa? 16 kali 2 yaitu 32. 16 dikali 2 32. Kemudian 16 dikali 17 berapa ya? 16 kali 17 itu 272 ya. Maaf. Di sini 4-nya bukan 17 dikali 4. Apanya? Maaf. 17 kali 4 itu 68. Di sini 68. Kemudian ditambah 8 ya kan? Maaf. Di sini karena di sini bukan minus di sini tapi plus. Maaf. Ya. Di sini minus. Nah, sekarang kan kita cari. Nah, untuk 32 ditambah 8 berapa? 32 ditambah 8 kan 40. Kemudian 40 dikurangi 68, hasilnya min 28 kan? Hasilnya min 28. Nah, karena di sini hasilnya minus, jadinya di tandanya di sebelah 3 ini adalah min. Nah, sekarang daerah yang di hasilnya seperti apa? Sekarang kita lihat pada soal. Dimana untuk
soal dan juga bentuknya itu masih tetap ya, masih lebih dari, sehingga untuk tandanya yang diarsir adalah yang positif. Jadi kita arsir yang bagian di sini, di bagian sini, dan juga di antara min 1 sama 3. Nah, kemudian di sini terlihat juga untuk bulatnya di sini kosong, karena tadi tidak ada tanda sama dengan kan untuk lebih darinya. Jadi bulatnya kosong, sehingga untuk solusinya kita dapatkan itu x-nya kurang dari min 1 atau min 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materinya ini. Sekarang kita akan ke latihan soal. Nah, di mana latihan soalnya terlihat 9 pangkat x plus 1 plus 8 dikali 3 pangkat x kurang 1. Nah, sekarang kita akan menjabarkan itu dulu. Nah, sekarang kita buat soalnya lagi. Itu di sini 9 pangkat x plus 1 8 dikali 3 pangkat x x dikurangi 1. Ya kan? Nah, sekarang kita ubah dulu 9 jadi 3. Jadi sini dia 3 pangkat 2 kan, untuk 3 untuk 9-nya berarti 3 pangkat 2 dikali di sini x plus 1 ditambah di sini 8 dikali 3 pangkat x kurang dari 1. Ya, di sini kita kalikan dua pangkatnya. Berarti sini juga pangkat 2x ditambah 2. Pangkat 3x dikurangi 1. Nah, sekarang untuk kenal sini 3 pangkat 2x plus 2 kan kita bisa pisah dia. Jadi di sini dia 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat x kurang dari 1. Nah, terlihat sini 3 pangkat 2x itu kan sama dengan 3 pangkat x dikuadratkan. Ya kan? Di sini kita ubah jadinya lagi. Untuk di sini 3 pangkat x itu artinya kan dikuadratkan. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9. Terus dikali 9 ditambah 8 dikali 3 pangkat x kurang dari 1. Tambah cepat. Untuk satunya ini bisa kita pindah ruaskan ya ke sebelah kiri biar ini hasilnya 0, yaitu jadinya dia dikurangi 1 kan? Ya. Kurang dari 0.
Nah, sekarang kita lihat sini, di sini kan ada 3 pangkat X sama 3 pangkat X nih. Nah, kita bisa misalkan 3 pangkat X itu P. Nah, sekarang kita bisa substitusikan 3x itu sama dengan P pada samaan nih. Jadi di sini dia 9P kuadrat ya kan. P kuadrat ditambah 8P min 1 kurang dari 0 ya kan. Nah, sekarang kita cari faktornya. Bebas menggunakan cara faktor seperti apa, tapi saya menggunakan cara saya seperti biasa, yaitu kita cari faktornya masing-masing, yaitu di sini 9, di sini 1 sama 9, kemudian 3 sama 3 kan. Nah, terlihat sini 1 sama 9 ini kan hasilnya pasti 8 kalau dikurangkan 9 dikurangi 1. Jadi kita menggunakan ini, itu di sini dia 9 P kuadrat itu dikurangi 9 ditambah 9P, maaf, tambah 9P min P min 1. Nah, jadi kan sini keluar karena sama, di sini 9P dikeluarin, 9P dalam kurung sini P ditambah 1 kan ya. Nah, dikurangin sini 1 dalam kurung minnya dikeluarin, jadi di sini positif ditambah 1, satunya positif juga. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa di sinilah 9P min 1, di sini 9P min 1 dan P plus 1 kurang dari 0. Jadi kita dapatkan di sini P-nya adalah 1/9 ya kan, dan P-nya yang di satu yaitu min 1 ya, seperti ini. Nah, sekarang ini belum selesai ya, ini masih P. Jadi kita sekarang cari nilai X-nya, yaitu kita substitusi ke pemisalan tadi, yaitu 3 pangkat X sama dengan P. Jadi di sini kita buat 3 pangkat X itu sama dengan 1/9. Nah, jadi sini 3 pangkat X biar bisa dicari X-nya, maka kita ubah basisnya jadi 3 juga, yaitu di sini 1/9 adalah 3 pangkat min 2 ya kan. Jadi sini ganti jadi 3 pangkat min 2. Sehingga di sini X-nya didapatkan itu min 2. Nah, untuk P min 1 kita juga sama substitusikan. Jadi di sini 3 pangkat X itu sama dengan min 1. Nah, sekarang untuk 3 pangkat X-nya, karena di sini 3, kita ubah min 1-nya jadi 3 pangkat sekian. Yang jadi pertanyaan sekarang, 3 pangkat berapa biasanya min 1? Nah, kan tidak bisa. Tidak ada kan yang 3 pangkat berapa hasilnya min 1? Nah, jadi untuk kalau 3 pangkat 0, hasilnya kan 1, tapi dia bukan negatif. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Jadi di sini tidak memenuhi syarat ya. Berarti di sini TM atau tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, sehingga sudah kita dapatkan, yaitu untuk himpunan penyelesaiannya untuk HP
untuk HP-nya, yaitu adalah X kurang dari min 2. Jadi dapatkan untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari min 2. Kenapa bisa kurang dari? Karena untuk soalnya tadi kan kurang dari. Jadi untuk penyelesaiannya pasti kurang dari. Dan juga untuk X-nya juga diketahuinya yang memenuhi cuma 1, sehingga langsung aja tunggal. Seperti itu. Ya, inilah jawabannya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya.